Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Lantas, apa itu PKKU dan bagaimana penerapannya? Mari saksikan Bola Sima Bijak, Bicara Pajak episode ke-9. Check it out! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau bahkan malam nih buat kawan pajak semua. Selamat datang di Bola Sima Bijak, Bicara Pajak episode ke-9. Gimana nih kawan pajak, sudah memasuki bulan Ramadan? Semoga kawan pajak yang menjalankan ibadah puasanya lancar ya. Amin. Pada episode Bola Sima Bijak kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Panjang juga ya judulnya. Tentu kali ini saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kita ada narasumber yang sangat super sekali ya, ada Kak Mira yang akan berbagi mengenai materi pada episode kali ini. Halo Kak Mira. Hai Kak Agni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Kakaknya sehat. gimana nih? Alhamdulillah sehat juga. Cuacanya lancar ya, Bu? Lancar. Alhamdulillah. Oke, kita mau tanya-tanya nih Kak Mira nih pada hari ini. Nah, Kak Mira, kalau kita baca dari judulnya, ini kan membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa nih Kak. Ya. Nah, yang dimaksud dengan hubungan istimewa sendiri itu apa sih Kak? Apakah hubungan seperti kita berdua atau hubungan lebih dari teman atau gimana nih Kak? Boleh dijelasin dulu mungkin. Oke, baik Kak Agni. Kawan pajak, sebelum nanti kita akan membahas mengenai PKKU, kita akan membahas mengenai ada beberapa definisi nih Kak Agni. Salah Oke. satunya adalah hubungan istimewa. Tadi katanya Kak Agni, hubungan istimewa itu yang gimana sih? Apakah hubungan lebih dari teman tapi nggak jadian gitu misalnya Kak ya? Nah, istimewa ya. Oke, nah kalau dari pengertiannya sendiri nih Kak Agni di PMK 172, pengertian dari hubungan istimewa adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dia itu tidak mandiri atau tidak bisa berdiri dengan bebas Kak Agni. Karena ada pihak lain yang mengendalikan si pihak tersebut. Jadi semacam mungkin kayak ada campur tangan atau intervensi pihak lain. Jadi intinya hubungan yang membuat dia itu nggak bisa mandiri, nggak independen. Oke. Nah, hal tersebut nih, hubungan istimewa tersebut itu bisa disebabkan dari 3 bentuk hubungan Kak Agni. Oke, ada 3 ya Kak Ada ya? 3, yang Apa pertama aja tuh? itu adanya yang kita menyebutnya adalah adanya kepemilikan penyertaan modal. Oke. Contoh kalau ada perusahaan itu dia dimiliki atau disertai modalnya oleh pihak lain secara langsung atau tidak langsung paling rendah 25%. 25%. Oke. Ya. Kepemilikannya 25% Kak? Ya, paling rendah 25%. Itu langsung atau tidak langsung ya Ragni. Atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara 2 wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Jadi kayak misalnya Oke. gampangnya A punya kepemilikan di PT B, si B punya kepemilikan di PT C, C punya kepemilikan lagi di PT D. Nah itu 25% di hubungan yang disebut 2 terakhirnya. Jadi kalau dari kayak A ke E, kan A punya B, punya C, punya D, punya Iya, oke. ya A ke E itu udah nggak ada Nggak ada. hubungan istimewa karena kan sudah Jadi A, dari B, 2. Kalau A ke B C, masih ada A, B, C, C, D, E. Nah seperti itu Kak. Itu kalau yang disebabkan oleh adanya kepemilikan penyertaan modal. Oke. Yang kedua itu disebabkan oleh bentuk hubungan yang namanya penguasaan Kak. Penguasaan. Jadi walaupun misalnya penyertaan modalnya nggak sampai 25% nih, tapi dia punya penguasaan untuk menguasai atau dia dikuasai oleh pihak lain walaupun modalnya nggak nyampe 25%, tapi keputusan-keputusan si perusahaan tersebut harus kayak mendapat persetujuan dari perusahaan yang lainnya itu. Nah itu juga disebut memiliki hubungan istimewa. Nah dia baik berada di bawah penguasaan yang sama secara langsung dan atau tidak langsung. Selanjutnya dia bisa menguasai atau dikuasai melalui manajemen dan teknologi.
Tadi kan kalau yang saya kasih contohnya kan tadi kan lewat manajemen ya, jadi keputusannya itu dipengaruhi oleh pihak lain walaupun penyertaan modalnya nggak sampai 25%. Nah itu juga termasuk di dalam teknologi Kak nih. Jadi ketika ada perusahaan yang berpengaruh secara teknologi, nah itu juga disebut memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya itu penguasaan terdapat orang yang sama secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial atau bukan manajerial aja tapi juga ada operasional. Selanjutnya adalah secara komersial atau finansial diketahui dan menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama. Jadi kalau satu grup usaha yaitu dia ada hubungan istimewanya, dan terakhir dia menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang lain. Itu kan contohnya kayak kalau di laporan keuangan, nah itu kan dia di laporan keuangannya ada declare kalau dia punya hubungan istimewa walaupun nggak ada penyertaan modalnya. Nah dan yang terakhir ini yang ketiga dipengaruhi oleh hubungan keluarga, saudara atau semenda. Nah kalau di Indonesia kita mengaku ini ya, hubungan keluarga itu sebagai hubungan istimewa. Yang bagaimana sih? Ini merupakan hubungan keluarga baik saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat, kayak anak ke orang tua, mertua ke menantu. Kalau kayak dari kakek ke cucu ya itu udah ada hubungan istimewanya ya. Kalau adik kakak itu kan satu derajat ke samping. Nah itu masih ada. adik kakak ketemu gede enggak ya? Nah tadi kan kita udah paham nih apa itu pengertian hubungan istimewa. Terus bagaimana bentuk hubungan sampai terjadinya yang disebut hubungan istimewa. Nah kalau pihak yang memiliki hubungan istimewa itu kita sebutnya adalah pihak afiliasi Kak Agni. Jadi mungkin nih kalau di sepanjang podcast kita ngomong afiliasi, nah itu adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa. Lalu transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak afiliasi kita sebut sebagai transaksi afiliasi. Transaksi Afiliasi. Nah kalau tadi kan kita tahu transaksi ada yang namanya pihak afiliasi dan ada juga yang namanya transaksi afiliasi. Nah, berarti kan kalau yang disebut afiliasi itu kan karena ada hubungan istimewa. Berarti ada juga dong kalau yang transaksi tidak melalui hubungan istimewa, itu kita sebutnya transaksi independen. Nanti akan beberapa istilah ini nanti mungkin akan sering terucap nih kawan pajak di podcast kita. Nah, kalau transaksi independen itu berarti nggak terpengaruh hubungan afiliasinya tadi ya Kak Agni ya. Nah, dan yang terakhir yang perlu diketahui oleh kawan pajak semua ada namanya istilah yang namanya transfer pricing atau harga transfer. Ini merupakan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Gitu ya kawan pajak. Jadi ada banyak ya istilah barunya ya Kak. Iya sebenarnya nih. Nah sebenarnya nih Kak ini dari mana aja sih Kak DJP bisa tahu bahwa ada hubungan istimewa antara satu pihak dengan pihak yang lainnya? Apakah kayak kalau yang saudara itu kan bisa lah ya kalau dari data dukcapil atau apa gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya yang lain nih Kak, bisa tahu dari mana nih Kak? Jadi sebenarnya bagaimana sih kita DJP ini bisa tahu kalau ada hubungan afiliasi gitu ya antara pihak perusahaan atau dari pernikahan. Baik. Nah sebenarnya Kak Agni, kalau DJP itu bisa mengetahui data salah satunya adalah lewat akte pendirian atau perubahan. Di dalam akte pendirian perusahaan atau akte perubahan perusahaan kan ketahuan tuh siapa aja pengurus-pengurus di dalam perusahaan tersebut. Nah dari situ kan kita tahu berarti siapa sih yang punya hubungan istimewa di perusahaan itu. Selain melalui akte pendirian atau akte perubahan, kita juga bisa mengetahui dari laporan SPT tahunannya nih Kak. Nah kalau si SPT tahunan PPh Badan di lampiran 3A khusus itu nanti ada bagian yang mengatur mengenai transaksi dengan pihak afiliasi. Jadi di situ ketahuan si perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan A, B, C. Nah itu kalau dia masuk di lampiran 3 kan berarti itu adalah transaksi afiliasi. Tadi kalau yang kayak dari akte itu kan juga ketahuan siapa pemegang sahamnya ya Kak Agni ya, selain pengurusnya. Nah dan juga Kak Agni, selain dari SPT tahunan dan juga dari akte pendirian itu juga bisa diketahui dari laporan keuangan yang telah diaudit Kak Agni. Laporan keuangan yang udah diaudit. Betul, di audit akuntan publik itu kan yang tadi kita udah bahas di awal tadi sedikit ya. Di situ nanti akan dideklar transaksi yang memiliki hubungan istimewa, atau dia akan declare perusahaan A memiliki hubungan istimewa dengan anak perusahaan lainnya atau perusahaan dalam satu grup. Dan yang terakhir, DJP itu juga bisa mendapatkan data hubungan istimewa itu melalui pertukaran data IOI. Iya. Jadi kita juga masih dapat data dari pihak ketiga ya terkait
misalnya wajib pajak itu punya hubungan istimewa dengan perusahaan apa sih atau dengan siapa sih. Nah, itu bisa diketahui dari situ Kak Agni. Oke, jadi itu ya kawan pajak bisa diketahui dari yang tadi sudah disebutkan sama Kak Mira. Oke, jadi gitu ya Kak Mira ya. Lantas Kak ya, gimana kita dapat menerapkan prinsip kewajaran kelaziman usaha atau PKKU? Poin penting apa yang harus kita perhatikan nih Kak? Oke, baik Agni. Jadi gini kawan pajak, sebelum kita membahas mengenai penerapan prinsip PKKU tadi atau poin pentingnya tadi, Iya. yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya definisi dari PKKU itu sendiri Kak Agni. Oke. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU itu adalah prinsip yang berlaku di dalam praktek bisnis yang sehat dan dilakukan sebagaimana transaksi independen. Jadi sebenarnya keywordnya PKKU ini adalah ya dia sesuai praktek bisnis yang sehat pada umumnya dan sebagaimana yang terjadi di transaksi independen tadi Kak Agni, atau transaksi Iya. yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau pihak afiliasinya tadi. Iya. Nah, jadi Kak Agni, ini merupakan hal baru nih yang diatur di PMK 172 ini adalah di mana wajib pajak wajib menerapkan PKKU terkait transaksi afiliasi. Nah, kita tahu nih Kak Agni, kalau transaksi afiliasi, transaksi dengan hubungan istimewa itu kan bisa terjadi di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi misalnya perusahaan induk kita ada di luar negeri, terus kita merupakan perusahaan multinasional yang bukan di Indonesia, terus nah kan kita punya afiliasi nih dengan perusahaan luar negeri tersebut. Nah, antara transaksi afiliasi yang cross border dari luar negeri ataupun yang di dalam negeri, ini dua-duanya wajib menggunakan atau menerapkan PKKU ini Kak Agni. Jadi nggak dibedakan ya. Oke. Nah, untuk PKKU ini dia diterapkan sebenarnya kenapa sih kita menerapkan PKKU? Nah, PKKU ini harus diterapkan supaya kita bisa menentukan transfer pricing atau harga transfer yang wajar. Harga wajarnya. Jadi bukan kayak aku transaksi ke ada hubungan istimewa terus kita bikin ya udah nilainya segini aja deh gitu. Rendah atau gimana? Itu nggak bisa begitu. bisa ya. Jadi harus sesuai prinsipnya PKKU. Nah, harga transfer yang wajar ini disebut memenuhi PKKU dalam hal nilai indikator harga transfernya itu sama dengan nilai indikator harga transaksi independen yang sebanding. Jadi kita sebenarnya banyak membandingkan nih dengan transaksi independen Kak Agni. Jadi analisisnya itu merupakan analisis kesebandingan wajar dan lazim. Wajar dan lazim, betul Kak Agni. Untuk cara penerapan PKKU-nya sendiri ini, kita membandingkan kondisi dan indikator harga transaksi afiliasi dengan kondisi dan indikator harga transaksi independen yang sebanding. Indikator harga ini dapat berupa harga transaksinya, laba kotor, atau laba bersih operasinya itu berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu. Jadi nanti ada metodenya sendiri lagi Kak Agni. Nah, PKKU ini wajib dilakukan yang pertama itu harus yang jelas ya pasti berdasarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, PKKU ini pada saat penentuan harga transfer dan atau saat terjadinya transaksi afiliasi ini ex ante atau di mana saat dia menetapkan harga jualnya berapa biaya harus sesuai ex ante atau berdasarkan data dan informasi saat transaksi dilakukan. Jadi saat kita lakukan transaksi, disitulah datanya ex ante, bukan setelahnya. Jadi saat ada transaksi disitulah kita harus kasih tahu di awal bahwa nilainya segini, nggak bisa di belakang terus kita naikin lagi atau kita turunin lagi. Dan yang terakhir yaitu untuk PKKU ya harus dilakukan sesuai dengan tahapan penerapan PKKU. Nah, penerapan PKKU-nya sendiri ini kawan pajak ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing jenis transaksi. Dilakukan pengujian terpisah kecuali untuk transaksi afiliasi yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, itu baru nanti pengujiannya bisa digabung Kak. Oke, itu bisa digabung ya Kak? Iya. Oke, jadi gitu ya Kak Mira ya. Tadi kan Kak Mira udah bahas mengenai kawan pajak tuh harus menerapkan PKKU ketika ada transaksi afiliasi, baik itu cross border ataupun dalam negeri. Betul, Kak. Ya, Kak, ya. Nah, untuk kawan pajak kalau ada yang mau menerapkan PKKU ini, ada nggak Kak pedoman penerapannya? Baik Kak Agni, terkait pedoman PKKU ini di PMK 172 dia diatur tepatnya di pasal 4 Kak Agni. Pedomannya itu ada apa saja sih? Yang pertama adalah melakukan identifikasi transaksi afiliasi.
Jadi kita mengidentifikasi dulu nih Kak Agni, apa sih hubungan istimewanya, ada atau enggak? Kalau ada ya kita pakai PKKU, kalau nggak ada ya kita pakai yang sesuai transaksi yang sebenarnya terjadi, sesuai independen. Nah, ketika kita sudah mengetahui transaksi apa yang dilakukan atau ketika kita sudah mengetahui hubungan transaksinya, baru kita nanti mengetahui hubungan transaksi yang dilakukannya itu apa. Apakah kita jual beli barang, ataukah kita penggunaan harta, baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud, ataukah pinjaman, atau mungkin kita sewa harta, atau kita pakai jasa di satu grup usaha yang sama itu dan lain sebagainya. Ketika kita sudah melakukan identifikasi transaksi afiliasi, yang kedua adalah kita melakukan yang namanya analisis industri. Analisis industri ini sendiri Kak ini adalah membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, misalnya kita bisa bandingin dari jenis produknya, kita memproduksi apa, terus karakter industrinya, pasar, terus persaingan usaha di sana, regulasi dan lain-lain. Nah, hal ini nanti akan menjadi pembanding di antara industri yang sejenis Kak. Tadi kan kita udah sempat bahas Jadi ya. membandingkan. Iya, analisis membandingkan yang lazim dan juga wajar. Yang ketiga tahapannya adalah mengidentifikasi hubungan komersial. Nah, ini adalah transaksi apa yang dilakukan antara pihak afiliasi secara keuangan atau secara komersil. Selanjutnya adalah kita melakukan analisis kesebandingan. Nah, bagaimana kita membandingkan satu barang dengan barang lain atau transaksi satu dengan transaksi yang lainnya. Nah, untuk pedoman yang kelima ada ini yang disebut dengan menentukan metode penentuan harga transfer. Oke, metode. Untuk ya PKKU ini kan kita nanti akan mengetahui berapa sebenarnya transfer pricingnya ya. Dalam menentukan transfer pricing ini itu ada yang disebut dengan metode penentuan harga transfernya. Itu ada 8 jenis nih Kak nih. Ada 8 metode untuk menentukan harga transfernya tadi. Yang pertama adalah kita membandingkan harga Kak nih. Antara pihak independen dengan si perusahaan atau transaksi afiliasi tadi. Nah, untuk perbandingan harga ini sangat sesuai untuk kawan pajak yang perusahaannya itu menghasilkan produk komoditas seperti CPO. Kayak CPO gitu Kak ya. Ya, ini untuk perbandingan harga. Yang kedua ada yang namanya metode harga penjualan kembali. Nah, harga penjualan kembali ini cocok untuk reseller Kak nih. Reseller ya. Dan yang ketiga ada yang namanya biaya plus atau cost plus method. Nah, ini cocok untuk transaksi yang pabrikan gitu Kak, kayak manufaktur. Manufaktur ini biasanya menentukan harga transfernya itu menggunakan metode cost method ini Kak, cost plus method. Yang keempat ada yang namanya metode pembagian laba. Nah, ini sesuai untuk kondisi transaksi apabila kedua belah pihak memiliki keunikan. Misalnya kayak pembagian laba itu kayak kita punya ada transaksi terkait penggunaan intangible property Kak nih. Dimana ini kan sulit ya melihat harganya sebenarnya kalau untuk intangible property ya. Atau coba misalnya kayak ada satu hal yang diproduksi di Indonesia nih. Kita produksi Indonesia, tapi harga jualnya itu baru bisa ditentukan ketika sudah kita transfer atau kirim ke luar negeri. Tadi kita baru kirim Indonesia, terus diolah lagi di luar negeri, baru dia nanti dapat tuh ketahuan harga jualnya di situ. Nah, itu kita bisa pakai metode pembagian laba. Selanjutnya ada yang metode laba bersih transaksi transaksional. Nah, ini sesuai untuk kondisi transaksi di mana salah satu pihak yang bertransaksi tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai serta tidak menanggung risiko signifikan. Selanjutnya ada metode perbandingan transaksi independen. Lalu ada penilaian harta berwujud dan atau tidak berwujud, dan yang terakhir adalah metode sesuai penilaian bisnis. Setelah kita tahu atau kita sudah menentukan nih kita pakai metode penentuan transfer pricing yang mana, yang terakhir adalah kita menerapkan metode penentuan harga transfernya. Nah, terakhir setelah kita tahu pedoman PKKU-nya ini sendiri Kak, ini kita juga harus tahu ada yang namanya tahapan penerapan PKKU. Ya tadi kan baru pedoman kita pakai apa penerapannya gitu ya. Terus itu ada yang namanya tahapan penerapan PKKU. Wah jadi itu tadi pedoman untuk PKKU-nya ya Kak Mira. Boleh dilanjut tuh Kak, kalau tahapan penerapan PKKU-nya itu gimana? Nah, sebenarnya tahapan terkait penerapan PKKU ini mirip sih Kak, kayak pedoman PKKU-nya tadi. Nah,
tahapan penerapan PKKU-nya ini adalah yang pertama ada yang disebut identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi ini merupakan identifikasi transaksi apakah apa sih sebenarnya yang dijual gitu Kak. Menentukan apa nih, dia bisa jual barang atau dia menggunakan harta, hartanya itu baik berwujud atau tidak berwujud, apakah transaksi keuangan terkait pinjaman, transaksi keuangan lainnya, transaksi pengalihan harta, restrukturasi usaha, kesepakatan kontribusi biaya. Nah, dalam identifikasi ini nanti harus dijelaskan secara rinci dan dapat dibuktikan dengan skema transaksi Kak Agni. Kemana arus barangnya, arus uangnya, dan juga arus dokumennya. Itu untuk tahapan yang pertama. Yang kedua adalah adanya pembuktian atas manfaat. Nah, ini berupa peningkatan penjualan, penurunan biaya, perlindungan atas posisi komersial, atau pemenuhan kebutuhan kegiatan komersial lainnya. Nah, tadi itu adalah merupakan tahapan dari PKKU-nya sendiri nih Kak nih, tahapan penerapan PKKU-nya. Nah, yang harus diketahui kawan pajak, jika dalam hal ini wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi afiliasi berdasarkan tahapan pendahuluan, transaksi afiliasi tersebut dianggap tidak memenuhi PKKU. Jadi harus diperhatikan ya kawan pajak ya agar transaksinya itu apakah memenuhi atau tidak. Sebenarnya ujungnya sih PKKU ini kan dalam menentukan harga transfer ya, dengan tadi tahapan-tahapan dan metode-metode yang harus sebenarnya nggak segampang kalau ada transaksi dan afiliasi, ya nggak segampang kita langsung udah segini aja nilainya, nggak ya gitu Kak. Jadi sebenarnya ada Tahapan atau pedomannya dan betul sekali Kak. Baik Kak Mira, super sekali ya sharing materi pada episode kali ini mengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU. Nah, kita udah bahas mengenai dari apa itu hubungan istimewa, apa itu PKKU, bagaimana penerapannya, pedomannya, sampai tahapan untuk penerapan PKKU-nya. Nah, kira-kira nih dari Kak Mira ada yang mau disampaikan lagi nggak? Closing step. Tambahan terakhir gitu. Tambahan, ya. Boleh. Nah, sebenarnya kayaknya kalau untuk tambahan terkait PKKU udah nggak ada sih ya Kak Agni ya. Tapi izin mengingatkan aja nih bagi kawan pajak semua yang ternyata memiliki transaksi afiliasi dengan pihak lain atau pihak yang punya hubungan istimewa, baik itu yang cross border maupun dalam negeri, untuk jangan lupa menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ini Kak Agni atau PKKU. Nah, jadi jangan sampai tidak diterapkan, karena kalau enggak ya nanti di belakang akibatnya. Oke, jadi itu ya kawan pajak. Luar biasa sekali nih materi pada episode Bola Simak Bijak pada episode kali ini. Semoga kawan pajak semua bisa mendapatkan manfaat dalam menjalankan kewajiban perpajakan terkait PKKU ini ya Kak Mira ya. Semoga episode kali ini memberikan informasi ya untuk kawan pajak. Dan jangan lupa kawan pajak untuk follow Instagram kami di @pajakmaros, dan untuk selalu agar supaya kawan pajak dapat informasi terkini terkait perpajakan. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Mira yang telah menemani kita di Bola Simak Bijak kali ini. Terima kasih juga kawan pajak yang telah berkenan menyaksikan podcast kita sampai dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Saya Agni Dan saya Mira. Pamit undur diri, sampai jumpa di Bola Simak Bijak bicara pajak berikutnya. Bye.